Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Pada video sebelumnya, di bagian pertama, kita telah bahas cara menghitung simpangan baku atau standar deviasi dan varian untuk data tunggal. Pada bagian kedua ini, kita akan bahas cara menghitung simpangan baku untuk data kelompok. Di video kali ini, data kelompok terdapat dua bagian. Yang pertama, data kelompok yang tidak dalam bentuk interval, dan yang kedua, data kelompok dalam bentuk interval. Simpangan baku atau sering disebut juga standar deviasi ataupun deviasi standar. Ada yang menyingkatnya dengan huruf S dan ada pula dengan huruf SD atau standar deviasi. Kuadrat dari simpangan baku sama dengan atau dinamakan ragam data atau varian. Jadi varian itu sama dengan S kuadrat. Simpangan baku berarti akar dari varian. Simpangan baku dan varian dari data kelompok atau berbentuk kelompok dapat dihitung dengan rumus ini. Sebetulnya ada lagi rumus lainnya, tapi pada kali ini kita akan berikan contoh. Kita bahas cara menggunakan dua rumus ini untuk data kelompok yang bukan dalam bentuk kelas interval maupun dalam bentuk kelas interval. Kita lihat contoh pertama. Andai kata ada data nilai 4, 5, 6, 7, dan 8, masing-masing nilai 4 itu jumlah siswanya ada 6, kemudian 5 ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 6, 12, dan seterusnya. Seperti biasa, untuk mempermudah, siapkan tabel persiapan. Dibuat tabel persiapan seperti ini. Ini disesuaikan di bagian atas ini, baris paling atas ini disiapkan untuk keperluan pengisian rumus. Kita salin data kita ini. Data ini kita salin. Yang nilai ini jadi X-nya, jumlah siswa jadi frekuensi, salin. Langkah pertama cari jumlahnya, jumlah frekuensi ini. Kita cari jumlahnya. 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 13. Sigma F sama dengan 50. Jangan lupa, sigma F ini sama dengan jumlah sampel atau N. Langkah berikutnya, cari hasil untuk kolom yang ketiga ini, yaitu F kali X. Jadi yang di sini 6 dikali 4. Kemudian di bawahnya yang di sini 9 dikali 5. Dan seterusnya sampai di bawah. Kemudian cari jumlahnya. 24 tambah 45 tambah 72 sampai dan seterusnya. 315. Untuk cara pertama atau rumus pertama ini, kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Cari rata-rata. Ingat, rata-rata atau X bar sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx, berarti yang di sini sigma Fx ini sama dengan ini, 315. Sedangkan sigma F itu sama dengan 50 ini. Sama dengan 50. Kita cari berikutnya. Jadi rata-ratanya 315 dibagi 50. Oke, ketemulah rata-ratanya 6,30 atau 6,3. Hasil rata-rata ini kita gunakan untuk melanjutkan isi tabel. 6,3 rata-ratanya. Isi di kolom keempat ini. X dikurangi X bar, berarti 4 dikurangi
6,3. Oke, yang di sini 5 dikurang 6,3. 6,3 rata-rata. X dikurangi X barnya. Dan seterusnya ke bawah. Cari terus. Sampai di bawah ini cari. Oke. Berikutnya kita isi kolom yang kelima. XI min X bar kuadrat. Jadi ini sama dengan kuadrat dari kolom ini. Sama dengan negatif 2,3 dikuadratkan. Begitu pula yang di sebelah sini, yang di bawahnya. Negatif 1,3 dikuadratkan. Oke. Dan selanjutnya, dan seterusnya. Kita cari sampai habis datanya. Berikutnya isi kolom yang terakhir. F dikali X min X bar kuadrat. Berarti F-nya ini F dikali 5,29. Yang di sini sama dengan F-nya 9 dikali 1,69. Yang di sini sama dengan F-nya 12 dikali 0,09. Dan seterusnya sampai bawah. Oke. Sorry, sebentar. Kita cari. Iya. Setelah itu cari jumlah Fx min X kuadrat sama dengan sum dari jumlahnya atau pencet kalkulator 31 ditambah dan seterusnya. Oke. Ketemulah sigma F kali X min X bar kuadrat sama dengan 90,5. Data ini masukkan ke rumus. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X kuadrat. Nah, yang di sini sama dengan yang ini. Oke. Kemudian N dikurangi 1. N-nya berapa? Sama dengan 50. 50 dikurangi 1. 49. Berarti S kuadrat 90,5 dibagi 49. Sama dengan 1,87. Ini S kuadrat atau varian. Kita cari standar deviasinya. Standar deviasi pencet kalkulator. Akar dari S kuadrat atau akar dari 1,847. Kalau pakai Excel, SQRT. Buka kurung. Nah, ini yang kita cari akarnya. Oke. Tutup kurung. Enter. Ketemulah variannya atau S kuadrat, ini dia 1,847. Standar deviasinya 1,359. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita contoh yang pertama menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua, soal yang sama, ini nilainya X, jumlah siswanya F, kita salin di tabel. Tabel seperti ini. Kalau rumus yang kedua atau cara kedua ini tanpa mencari rata-rata terlebih dahulu. Ini kita cari sama dengan cari jumlahnya terlebih dahulu. Jumlah dari F 6 ditambah 9 ditambah sampai tambah 13 terakhir. Oke, ketemu sigma F-nya 50 atau jumlah sampelnya sama dengan 50. Kemudian cari X kuadrat. X kuadrat ini berarti X ini dikuadratkan. Oke. Kemudian cari kalau sebelah kanannya nih. F kali X. F dikali X-nya ini. Oke. Kolom sebelah sini. F dikali
X kuadrat dikali 16. Oke, bawahnya lagi kita ulangi yang untuk yang sebelah bawahnya. X kuadrat berarti 5 kuadrat. Yang ini F kali X. F-nya 9 dikali X-nya 5. Oke. Kemudian yang di sini sama dengan F-nya 9 dikali X kuadrat 25. Dan seterusnya, cari ke bawah sampai ke bawah. Dan seterusnya. Oke. Upayakan menguasai Excel agak lebih mudah. Langkah berikutnya, cari jumlah total semua yang dari semua kolom. Iya, ketemulah ini. Kita ketemu sigma F-nya 50, sigma X kuadratnya 190, sigma Fx-nya 315, sigma Fx kuadrat 275. Masukkan ke rumus. N-nya 50, sigma Fx kuadratnya 275, dikurangi sigma Fx dikuadratkan, 315 dikuadratkan. Dibagi 50 dikali 50 dikurangi 1. Oke, ini dia. 50 kali 20, 75, ketemu 10, 37, 50. 315 dikuadratkan, tulis di sini. 50 kali 49. Ini dikurangi ini, tulis di sini. 50 kali 49, tulis sini. 4525 dibagi 2, 450, sama dengan 1,847. Ini S kuadrat, atau variannya. Maka S akar dari varian, akar dari 1847 sama dengan 1359. Rumus yang beda, hasilnya sama. Silakan pilih yang mana. Oke, untuk data tidak dalam kelas interval, kita sudah gunakan contoh menghitung menggunakan dua rumus, hasilnya sama. Berikutnya, contoh untuk data dalam bentuk kelas interval. Contohnya seperti ini. Data prestasi belajar. Prestasi 8 sampai 10 ada 8 siswa. Prestasi 5 sampai dengan 7 15 orang. 2 sampai 4 7 orang. Seperti biasa untuk mempermudah, kita siapkan tabel persiapan seperti ini. Oke, ini kita salin. F ini dari jumlah siswa ini. Salin, kemudian cari totalnya, jumlah F. Berikutnya nyari X. X di sini adalah nilai tengah interval. Nilai tengah interval ini sama dengan batas bawah interval ditambah batas atasnya dibagi 2. Oke. Jadi ini nilai tengah intervalnya. Yang di sini berarti sama dengan 5 ditambah 7 dibagi 2. Yang di sini sama dengan 2 ditambah 4 dibagi 2. Kemudian cari F kali X, Fi kali Xi. Berarti ini sama dengan 8 dikali 9. Oke, lanjut yang sampai baris terakhir. Ketemulah Fx-nya 183. Kita memerlukan rata-rata. Maka langkah berikutnya cari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Sigma Fx-nya 183. N-nya atau sigma F-nya sama dengan 30. Maka rata-ratanya sama dengan 183 dibagi 30. Ketemu 6,1. 6,1. Langkah berikutnya, kita cari kolom atau kita lanjutkan pengisian tabel.
X dikurangi X bar, berarti 9 dikurangi 6,1. Lanjutkan, berarti di sini X min X bar 6 dikurangi 6,10 dan seterusnya. Oke. Berikutnya isi yang kolom sebelahnya. X min X bar dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Yang di sini negatif 0,1 dikuadratkan. Yang di sini negatif ini dikuadratkan. Isi yang kolom berikutnya. F kali X min X bar kuadrat. F-nya 8 dikali 8,41. Yang di sini F-nya 6 dikali 0,01. Di sini sama dengan F-nya 15 dikali 0,01. Oke, lanjut sampai di bawahnya. Kemudian cari jumlahnya. Ini ditambah ini. Oke. Ketemulah sigmanya sama dengan 134,70. S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat. Nah, sama dengan ini. Berarti ini sama dengan 134,70. Kemudian dibagi N dikurangi 1. N-nya 30. Dikurangi 1. 29. 134,70 dibagi 29. Ketemu 6,465. Ini S kuadrat. Maka S-nya akar 4,645 sama dengan kalau pakai pencet kalkulator, kalau pakai Excel SQRT buka kurung 4,645. Ketemu 2,155. Jadi didapatkan variannya sama dengan 4,645. Standar deviasinya 2,155. Ini pakai rumus yang pertama untuk data bentuk interval. Berikutnya kita selesaikan atau kita hitung dengan rumus yang kedua, yaitu rumus ini. Seperti biasa, data kita salin. Soalnya sama. Jadi prestasinya salin, frekuensinya tulis sini. Langkah pertama ini cari jumlahnya. 8 ditambah 15 ditambah 7. Berikutnya cari X. X ini nilai tengah interval. 8 ditambah 10 dibagi 2. Yang di bawah sini berarti 5 ditambah 7, 12 dibagi 2. Dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini X kuadrat. Berarti 9 dikuadratkan. Di sini sama dengan 6 dikuadratkan. Yang di bawah ini sama dengan 3 dikuadratkan. Berikutnya cari kolom di sebelahnya. Sama dengan F kali X. F-nya 8 dikali X kali 9, 72. Yang di sebelah sini sama dengan F kali X kuadrat.
8 dikali 81. Dan seterusnya, isi sampai selesaikan sampai di bawah. Oke. Berikutnya cari jumlahnya. Lengkapi tabelnya, cari jumlahnya. Dapatlah tabel persiapan seperti ini. Data ini masukkan ke rumus. N-nya 30. Ini ambil di sini N30. Sigma FI XI kuadrat. Ini dia. 1251. Dikurangi sigma Fx. Sigma Fx itu 183 dikuadratkan. Dibagi N kali N-1, 30 kali 30 dikurangi 1. Lanjut, bisa pakai kalkulator. Kalau saya di sini pakai Excel, N-nya 30 dikalikan 1251, ketemu 37530. 183 dikuadratkan, ketemu ini. Ini 30 kali 29. Ini dikurangi ini 40, 41. 30 dikali 9, 870. 40, 41 dibagi 870 sama dengan 4,645. Ini S kuadratnya. S akar 4,645 sama dengan 2,155. Jadi sama hasilnya dengan yang kita kerjakan menggunakan rumus yang pertama tadi. Varian prestasi belajar 4,645 dan standar deviasinya 2,155. Demikian cara menghitung standar deviasi dan varian untuk data kelompok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.